Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, semua udah pada speak up. Mahasiswa, emak-emak, masyarakat, para ustadz, para artis, semua udah speak up. Dan kita semua sepakat bahwa kita udah capek banget, kita udah lelah, udah gerah banget gitu ya, dengan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negeri ini, oleh rezim ini, yang merugikan umat ya, yang sudah tidak masuk di akal lagi, ya kan. Nah, mungkin kita juga harus menyatukan satu pandangan yang sama terkait solusi apa yang harus kita ambil terkait dengan hal ini. Karena masih banyak yang menyuarakan bahwa kita hanya sekedar mengganti rezim saja, mengganti pemimpin saja. Padahal kita lihat, kita sudah sering kali mengganti rezim, ya, kita udah, dan dari background yang berbeda-beda, ya kan. Mulai dari kita udah pernah dipimpin sama ya backgroundnya insinyur, udah pernah dipimpin dari background militer, pernah dipimpin dari background ulama, ya kan, dari Nahdlatul Ulama. Kemudian kita pernah dipimpin dari kalangan perempuan, ya, background perempuan. Kemudian kita pernah dipimpin dari yang paling merakyat sekalipun, kita udah pernah dipimpin semua. Tetapi nyatanya perubahan yang terjadi tidak semakin lebih baik, tapi perubahan yang terjadi semakin menyengsarakan rakyat. Dan kita lihat makin kesini sampai hari ini, makin ada aja aturan-aturan yang nggak masuk di akal sama kita. Kenapa kita nggak sama-sama berpikir bahwa udah saatnya kita coba mencari tidak hanya mengganti rezimnya, tapi mencari solusi dengan mengganti sistemnya. Kayaknya memang udah sistemnya nih yang rusak, karena orang-orangnya udah kita ganti masih gitu-gitu aja, ya kan? Coba deh kita berpikir begitu. Nah, di sini kita tahu juga nih bahwa ada sebuah sistem yang dulu pernah berjaya selama 13 abad lamanya, dan itu terbukti mensejahterakan umat, yaitu adalah sistem Islam yang disebut dengan khilafah, ya kan? Nah, yang mana meskipun nih ya orang-orang pada banyak sekali yang menuding bahwa khilafah ini menghancurkan negeri gitu ya, nggak usah dipercaya, itu hanya ingin merusak citra Islam saja. Bahwasanya ini khilafah adalah ajaran Islam yang sudah terbukti mensejahterakan, dan ini wujud cinta kita menyuarakan ini nih ya, menyuarakan khilafah ini adalah wujud cinta kita, wujud kasih sayang kita kepada negeri ini yang udah berkali-kali ganti rezim, tapi kita butuh perubahan yang hakiki, say, gitu ya. Jadi makanya mari kita suarakan bersama solusi yang insya Allah ini adalah solusi sebuah sistem yang akan mensejahterakan kita, dan solusi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Jadi solusi dari Mbak ini ya, daripada kita ganti rezim yang satu ke rezim yang lain, menurut dia tidak membawa kebaikan, yang ada malah bikin rakyat semakin sengsara. Menurut dia solusinya itu adalah menggantikan sistem yang ada saat ini, tentunya sistem Pancasila kita diganti dengan khilafah, ya. Wow, ini bisa dikatakan bahwa jangan sampai semua gerakan selama ini ingin penjarakan Pak Jokowi, ingin seret Pak Jokowi, ingin menumbangkan Pak Jokowi. Ini tujuan utamanya, ini agenda utamanya, yakni ingin menggeserkan atau menggantikan Pancasila dengan sistem yang lain. Ya. Kalau memang sistem seperti itu lebih bagus, lebih baik, tapi kenapa negara-negara di Arab sana, ya, untuk saat ini mereka tidak menggunakan sistem seperti itu? Kenapa harus Indonesia yang menggunakan sistem seperti itu? Anda jangan berpikir bahwa Indonesia ini hanya milik satu agama saja. Ya, mohon maaf, saya bukan bermaksud menyinggung agama ya. Tapi kita punya saudara-saudari yang lain yang memiliki keyakinan dan agama serta budaya tradisi yang berbeda. Ya. Apakah dengan sistem khilafah Anda berpikir bahwa itu dapat menjamin kesejahteraan semua rakyat Indonesia, dapat membahagiakan seluruh rakyat Indonesia, dapat membuat Indonesia ini lebih aman? Justru dengan menggantikan sistem tersebut, saya yakin akan membuat Papua lepas, ya, NTT akan lepas, Bali akan lepas, diikuti oleh provinsi-provinsi lain akan lepas, karena pasti tidak akan setuju dengan sistem yang hanya mengadopsi satu agama saja, ya. Karena kita semua ini ada beragam kepercayaan, beragam keyakinan, ya.
Jadi kalau sistem yang ada saat ini sudah bagus, sudah baik, dengan adanya sistem Pancasila yang menyatukan kita semua dengan berbagai perbedaan dari Sabang sampai Merauke, jangan Anda coba-coba mau menggantikan itu. Kalau memang Anda menginginkan sistem khilafah, silakan Anda mungkin cari negara-negara di Timur Tengah sana, ya Anda tinggal di situ, angkat kaki saja dari Indonesia. Jadi kita tidak memerlukan orang-orang yang seperti Anda yang punya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Anda mau cari sistem sempurna di mana? Negara Amerika Serikat saja yang kita katakan sebagai negara maju, di Cina saja itu ada pengemisnya, ada homelessnya. Ya. Tidak ada mau menginginkan semua rakyat ini harus kaya raya, semua tidak ada yang satu orang pun yang sengsara. Itu mau cari sistem di negara manapun tidak akan ada. Ya, sekelas negara-negara maju, ekonominya maju, tetap ada rakyatnya yang miskin. Ya, itu sudah menjadi mungkin hukum alam. Jadi tolong Anda jangan menawarkan sistem yang justru bukan membuat negara kita ini tambah baik, tapi malah tambah hancur berantakan. Ya, jangan menghancurkan negara ini yang sudah susah payah dibangun, dibentuk oleh kakek, nenek, leluhur kita, para pejuang-pejuang kita yang rela mati demi mempertahankan tanah air. Lalu kemudian muncul Anda yang punya pemikiran gila seperti ini, malah memporak-porandah menghancurkan negeri kita. Ya. Oke guys, mari kita sama-sama menjaga Pak Jokowi, jaga kedaulatan bangsa dan negara kita dari Sabang sampai Merauke, tetap bersatu, ya, tetap menjaga persatuan dan kesatuan, dan juga tetap mencintai dan menjaga Pancasila, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Rahayu, rahayu, rahayu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Menjawab narasi dari seorang wanita yang sudah amat merasa paling baik dan paling soleha, si berkerudung biru. Dari narasinya aku yakin dia dari kelompok HTI. Aku adalah seorang wanita yang dicintai Allah karena telah diselamatkan Allah dari terbawa arus derasnya sebuah kelompok atau organisasi yang sangat amat menganggap kelompoknya super islami, yaitu kelompok HTI. Ya, saat itu aku masih gadis. Tepatnya tahun 2008 sampai tahun 2010, Allah takdirkan aku memasuki kelompok tersebut dan ikut kajiannya selama 2 tahun lamanya. Dalam hal ini, aku bisa simpulkan dan yakini bahwa aku dikirim Allah untuk masuk kelompok tersebut hanya untuk survei saja. Alhamdulillah, alasan mereka memecat aku dari kelompoknya adalah karena saat itu aku mendapat hidayah bercadar. Hidayah bercadar ini aku dapatkan usai meruqyah seorang ibu yang habis jatuh dari kamar mandi. Mereka dari HTI meminta aku memilih satu di antara 2 pilihan, yaitu pilihan pertama adalah aku tetap bercadar namun keluar dari kelompoknya, atau aku buka cadar dan tetap ikut kelompoknya. Saat itu aku hanya menjawab, sebentar, aku akan tanya hal ini sama Allah. Mereka pun menyetujuinya untuk menunggu keputusanku.